Shalom, selamat pagi. Salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romawi Syahaan di dalam renungan harian menurut Almanak HKBP. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Dan tetaplah berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat mengerti firman yang akan kita dengar, dan tentunya kita dimampukan untuk dapat menjadi pelaku firman yang baik. Marilah kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu Tuhan, untuk penyertaan-Mu di sepanjang malam dalam kehidupan kami. Hari ini kami merasakan berkat-Mu terus ada, dan kami percaya hari ini pun akan terus bersama-sama dengan Engkau. Bapa, kami mau belajar di dalam firman-Mu. Kiranya tolong Tuhan mengajari kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Jumat 6 Oktober 2023 tertulis dalam kitab Lukas 10 ayat 3. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Lau mahamu hira biru-biru duhamu husuru, tu tonga-tonga ni akababian. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yesus datang ke dunia, tinggal di bumi bersama-sama dengan manusia. Dan Yesus tahu kapan dia akan kembali ke surga. Ketika Yesus tidak lama lagi tinggal di bumi ini, Yesus melihat dan mengingat masih banyak tempat yang belum dia jalani, yang belum dia datangi untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya di dalam renungan kita pada hari ini adalah bagian di mana Yesus memilih atau memanggil lebih banyak murid lagi untuk memberitakan firman sampai ke seluruh dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sangat penting sekali manusia mendengarkan firman Tuhan. Manusia mendengarkan kabar baik, supaya apa? Supaya mereka selamat. Tuaian banyak, tetapi penuainya sedikit. Itulah sebabnya Yesus mengutus murid-murid untuk menuai di dalam pemberitaan firman. Saudara, renungan kita pada hari ini mengingatkan kita betapa melayani Tuhan, memberitakan firman di tengah-tengah kehidupan manusia itu tidaklah mudah. Itulah sebabnya Yesus mengingatkan agar murid-muridnya menjadi domba di tengah-tengah serigala. Menjadi domba berarti menjadi pribadi yang taat, pribadi yang penurut, pribadi yang lemah lembut. Sekalipun mereka harus ditempatkan di tengah-tengah lingkungan orang-orang yang sangat keras, kasar, bahkan jahat. Tapi bagaimanapun, anak-anak Tuhan tidak boleh tercemar oleh kejahatan dunia. Domba harus tetap menjadi domba. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan ini sangat mengesankan kita bagaimana kita bisa hidup di tengah-tengah kehidupan dunia yang begitu keras. Percayalah ketika Tuhan telah mengutus kita, ada rencana besar di dalamnya. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Dia mengutus kita dan memperlengkapi kita. Bukan perlengkapan dunia, bukan perlengkapan yang ada yang kita miliki saat ini. Tetapi perlengkapan kita adalah
perlengkapan yang dari surga. Roh Kudus menyertai, Roh Kudus melindungi. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun tidak mudah, tetapi kita akan dimampukan untuk hidup di tengah-tengah dunia yang keras dan menjadi pemberita-pemberita firman di tengah-tengah kehidupan. Pemberita firman tidak harus menjadi seorang pendeta, tidak harus menjadi seorang pengkhotbah mimbar. Justru pemberita firman itu lebih mengena, lebih terasa ketika kita hidup di tengah-tengah dunia bersama-sama dengan orang lain melalui perkataan dan perbuatan kita. Demikianlah kita menunjukkan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Mengasihi sesama, menolong orang-orang yang susah, dan lain sebagainya. Dunia menolak? Ya, mungkin saja bisa. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan yang telah diperlengkapi di dalam kuasa dan kebenaran Allah, kita tidak boleh menyerah. Teruslah memberitakan firman, memberikan sukacita dan damai sejahtera. Jangan pernah menghiraukan penolakan-penolakan manusia. Tetapi ingatlah pesan dan perintah Tuhan yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Dalam ayat 5 dan ayat 6 dikatakan, kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Lihatlah, apa yang baik yang kita kerjakan tidak akan pernah sia-sia. Akan kembali kepada kita menjadi berkat. Oleh karena itu saudara, jika dunia menolak, jika orang-orang tidak menerima pemberitaan firman di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah dunia ini, jangan pernah menyerah. Teruslah memberitakan firman sampai ke ujung bumi. Kiranya kita dimampukan untuk tetap hidup lemah lembut, sabar, dan penuh kasih kepada semua orang. Karena Tuhan mengutus kita menjadi domba di tengah-tengah serigala. Tetaplah menjadi domba yang baik, menjadi kesayangan Tuhan, pewaris dan pemilik kerajaan sorga. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Ya Tuhan, ketika Engkau mengutus kami, kuatkan dan mampukanlah kami untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Terkadang kami lemah, terkadang kami tak berdaya. Tetapi di dalam firman-Mu hari ini, mengingatkan kami, apa yang kami kerjakan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Itu akan kembali kepada kami, menjadi sukacita dan damai sejahtera. Oleh karena itu Tuhan, mampukanlah kami untuk terus memberitakan kabar baik ini di tengah-tengah kehidupan kami. Berkatilah kehidupan kami dalam segala pekerjaan kami, kiranya Tuhan menyertai. Kami percaya di dalam perjuangan, di dalam setiap pekerjaan, Engkau tidak akan membiarkan. Tolonglah kami Tuhan, untuk dapat melakukan pekerjaan kami dengan baik seperti yang Engkau kehendaki. Berikan kesehatan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Teguhkanlah hatinya untuk tetap percaya kepadamu, bahwasanya pertolongan-Mu sungguh ada. Kasih setia-Mu selalu menyertai kami. Berikan mereka kekuatan dan kesembuhan. Berkatilah obat dan makanannya, keluarga dan para medis yang merawatnya. Biarlah semuanya itu Tuhan pakai untuk kepulihan dan kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Berkati juga saudara-saudara kami yang sedang berjuang untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik. Kiranya Tuhan menolong mereka, memberkati segala usaha, dan memberikan apa yang mereka perlukan di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, kami percaya seluruh kehidupan kami, seluruh harapan-harapan kami ada di dalam tangan pengasihan-Mu. Karena itu kami serahkan hidup ini. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.